Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi dari pertemuan ke-8 hingga pertemuan ke-13. Perkenalkan, saya Hernisa dengan NPM 0221230024. Halo teman-teman, kenalin aku Asita Maswari dengan NPM 0221231146. Halo, perkenalkan nama saya Nazaulia Zahra, NPM 0221231138. Halo, perkenalkan saya Amanda Grawirta dengan NPM 0221230026. Halo, perkenalkan saya Vira Aprilia dengan NPM 0221231154. Halo, perkenalkan nama saya Afra Widiani dengan NPM 0221230994. Dan saya Muhammad Rian Maulana dengan NPM 0221230336. Materi yang pertama mengenai mendirikan perusahaan akan dibawakan oleh teman saya. Mendirikan perusahaan yang pertama perseroan terbatas atau PT, hal pertama yang kita lakukan adalah memohon akte notaris agar PT diakui oleh pemerintah dan masyarakat umum. Maka harus mempunyai akte notaris. Yang kedua, didaftarkan ke Dinas Perekonomian untuk memiliki izin tempat usaha. Yang ketiga, didaftarkan ke Kanwil Perindustrian atau Kanwil Perdagangan untuk mendapatkan izin usaha. Izin usaha dagang digolongkan menjadi 3. Yang pertama, usaha dagang kecil golongan C. Yang kedua, usaha dagang menengah golongan B. Yang ketiga, usaha dagang besar golongan A. Selanjutnya, kita akan membahas istilah-istilah lain dalam penggabungan perusahaan. Yang pertama, ada holding company. Dalam hal ini, status perusahaan lain akan menjadi anak perusahaan dan kebijakan perusahaan dipengaruhi oleh perusahaan induk. Holding. Terbentuknya holding company dapat melalui berbagai cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akuisisi dalam suatu perusahaan mengambil alih dengan membeli perusahaan lain yang sudah lama berdiri. Yang kedua, menyerahkan pemilikan perusahaan kepada satu perusahaan. Yang ketiga, melepaskan unit usaha menjadi perusahaan baru yang berdiri sendiri. Yang keempat, mendirikan perusahaan baru karena demikian besarnya modal yang ada pada perusahaan holding. Adapun faktor pendorong berdirinya holding company diantaranya yang pertama, masalah perencanaan pajak, yang kedua, bisnis sinergi, yang ketiga, aliansi strategis, yang keempat, pemumpukan modal, yang kedua, kartel. Kartel merupakan bentuk kerjasama perusahaan yang didasarkan atas perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Bentuk kartel menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kartel harga, kartel produksi, kartel daerah atau rayon. Adapun keuntungan dan kelemahan kartel, yang pertama, keuntungan kartel yaitu harga dapat dikuasai dan stabil, yang kedua, laba dapat terjamin, dan yang ketiga, perusahaan masih bebas berdiri. Sedangkan kelemahan kartel yaitu jika tidak diatur dalam perundang-undang, bentuk kartel ini menjurus ke arah monopoli yang akan merugikan masyarakat. Yang ketiga, joint venture. Menurut ekonomi perusahaan adalah suatu bentuk gabungan antara dua pihak atau lebih yang mengumpulkan modal untuk mendirikan badan usaha dengan perjanjian tertentu. Yang keempat, merger. Merger merupakan salah satu kerjasama atau bentuk penggabungan, kombinasi atau konsolidasi antara dua atau lebih perusahaan sejenis karena adanya persamaan kepentingan dan bertujuan untuk memperkuat kedudukan dan stabilitas perusahaan. Yang terakhir, kita membahas akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan sebagian saham perusahaan oleh perusahaan lain dan perusahaan yang mengambil alih menjadi holding, sedangkan perusahaan yang diambil alih menjadi anak perusahaan dan tetap beroperasi sendiri tanpa penggantian nama dan kegiatan. Nah, sekarang kita masuk ke materi produksi dan manajemen produksi. Kita mulai dari pengertian produksi. Jadi, produksi adalah suatu kegiatan bisnis yang menggunakan orang dan mesin untuk mengubah material menjadi produk yang dapat dijual. Sedangkan proses produksi yaitu cara, metode, atau teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang ada. Lalu ada manajemen produksi. Manajemen produksi ini berbeda dengan produksi ya teman-teman. Jadi manajemen produksi adalah pekerjaan yang mengkoordinasi dan mengendalikan semua kegiatan yang diperlukan untuk membuat sesuatu produk sesuai dengan yang direncanakan. Ada proses penciptaan, perkembangan, kegunaan atau faedah tersebut yang terbagi ke dalam faedah bentuk, faedah waktu, faedah tempat, faedah milik usaha, dan perdagangan. Menurut sifat proses produksi, pengolahan produk dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu proses ekstraktif.
Produksi ini mengambil bahan-bahan langsung dari alam. Yang kedua, proses analitik. Proses ini memisahkan suatu bahan menjadi beberapa macam bahan yang mirip dengan bentuk aslinya. Yang ketiga, proses sintetik, yaitu suatu proses pengkombinasian beberapa bahan ke dalam satu bentuk produk, dan produk akhir akan sangat berbeda dengan bentuk aslinya karena ada perubahan fisik atau kimia. Yang kelima, ada proses perakitan. Proses ini dilakukan dengan menggabungkan komponen-komponen sehingga menjadi produk akhir, di mana produk akhir tersebut terdiri dari bagian-bagian atau komponen yang saling berhubungan. Dan yang keenam, ada proses penciptaan jasa-jasa administrasi. Ada kalanya perusahaan memerlukan data atau informasi secara tepat dan cepat. Lalu, pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan ini mencakup masalah keseimbangan antara jumlah persediaan yang memadai dengan biaya-biaya persediaan yang muncul, seperti biaya pembelian dan biaya penyimpanan. Bagian pembelian ini bertanggung jawab atas yang pertama, atas pembelian bahan agar rencana operasi dapat dipenuhi secara efisien. Yang kedua, atas usaha untuk mengikuti perkembangan bahan baku baru yang lebih menguntungkan, misalnya dalam hal desain dan harga. Untuk meminimumkan investasi. Yang ketiga, meningkatkan perputaran bahan baku dengan cara penentuan schedule arus bahan ke pabrik yang tepat. Yang keempat, memelihara bahan yang telah dibeli sekaligus bertanggung jawab atas persediaan bahan dalam pengendaliannya. Pengendalian persediaan bahan baku pada hakikatnya persediaan ini akan dapat memperlancar operasi perusahaan sehari-hari, terutama bagi perusahaan yang jauh dari lokasi bahan baku dan jauh dari konsumen. Bila jumlah persediaan terlalu kecil bisa mengakibatkan terganggunya proses produksi sehingga produk jadi akan terlambat sampai ke tangan konsumen sehingga keuntungan dapat hilang. Terlalu sering dilakukan pemesanan bahan persediaan sehingga perusahaan juga harus banyak mengeluarkan biaya pemesanan. Lalu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besar kecilan persediaan. Besarnya persediaan minimal, yaitu persediaan yang harus selalu ada untuk menjaga kelancaran proses produksi. Jumlah produk yang akan dibuat atau dijual oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, adanya risiko kerusakan barang di gudang. Perkiraan tentang harga. Ekonomi order quantity adalah kualitas optimal persediaan yang harus dibeli dan dipesan. Biaya pesanan ini meliputi semua biaya mulai dari mengadakan persiapan, pesanan sampai dengan barang yang dipesan datang. Nah, yang termasuk ke dalam biaya pemesanan ini adalah biaya untuk mempersiapkan pemesanan, yang kedua, biaya mengirim atau menugaskan karyawan untuk melakukan pemesanan, yang ketiga, biaya yang terjadi pada saat penerimaan bahan yang dipesan, yang keempat, biaya penyelesaian pembayaran pemesanan. Nah, yang terakhir ini biaya penyimpanan di gudang, biaya sewa gudang, dan pemeliharaan bahan. Biaya asuransi bahan, biaya kerusakan bahan baku dalam penyimpanan dengan melihat sifat kedua jenisnya. Biaya tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah pesanan yang paling ekonomis akan terletak di antara kedua batas, yaitu pada saat jumlah biaya pemesanan sama dengan jumlah biaya penyimpanan dan atau jumlah biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Nah, EOQ ini dapat dirumuskan dengan EOQ sama dengan 2 dikali R dikali R per atau dibagi C. Nah, pengertiannya ini R itu adalah kebutuhan barang dalam satu periode tertentu, misalnya selama 1 tahun. Lalu S-nya adalah biaya pemesanan setiap kali pesan, dan C-nya adalah biaya penyimpanan tiap unit barang yang disimpan tapi di dalam rupiah. Rumus tersebut akan sangat baik digunakan jika dipenuhi anggapan bahwa harga barang tiap unit adalah tetap untuk setiap periode. Selanjutnya adalah barang atau produk. Barang atau produk adalah suatu sifat yang kompleks, baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, perintis perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen atau pemakainya. Yang kedua adalah harga. Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi tingkat harga, yaitu ada perekonomian, penawaran dan permintaan, persaingan, daya beli masyarakat, dan pengawasan. Selanjutnya adalah metode penetapan harga. Yang pertama ada cost plus pricing atau biaya plus. Metode ini diperuntukkan untuk menentukan harga jual dengan rumus biaya total ditambah margin. Yang kedua ada markup pricing atau penetapan harga markup. Harga markup ini hampir sama dengan penetapan harga biaya plus. Hanya saja para pedagang atau perusahaan lebih banyak menggunakan
penetapan harga markup. Dengan rumus harga beli ditambah harga markup sama dengan harga jual. Yang ketiga ada break even pricing atau harga break even. Adalah sebuah metode penetapan harga yang disarankan pada pemerintahan pasar dan masih mempertimbangkan biaya. Adalah penetapan harga break even dengan rumus biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan biaya total. Yang kelima adalah strategi penetapan harga. Yang pertama ada penetapan harga psikologis. Kebijakan ini biasanya digunakan untuk penjualan barang pada tingkat pengecer. Yang kedua adalah price slamming atau skimming price. Lebih banyak digunakan oleh pengecer daripada pedagang besar atau produsen. Selanjutnya adalah potongan pembelian yang terbagi menjadi beberapa, yaitu potongan harga. Potongan harga merupakan pengurangan dari harga yang ada. Yang kedua adalah potongan dagang, merupakan potongan harga yang tawaran pada pembeli atas pembayaran untuk fungsi-fungsi pemasaran yang mereka lakukan. Yang ketiga, potongan tunai. Potongan tunai adalah potongan yang diberikan kepada pembeli atas pembayaran rekeningnya pada suatu periode dan mereka melakukan pembayaran tepat waktunya. Yang keempat adalah potongan musiman. Adalah potongan yang diberikan kepada pembeli yang melakukan pembelian di luar musim tertentu. Yang terakhir ada penetapan harga geografis, yaitu penjual harus mempertimbangkan ongkos angkot atau ongkos kirim untuk barang-barang yang disampaikan kepada pembeli. Selanjutnya ada saluran distribusi. Saluran distribusi adalah rangkaian perusahaan atau lembaga yang terlibat dalam proses mengalirkan barang dari produsen ke konsumen, mulai dari produsen, agen atau distributor, grosir, pengecer, hingga ke tangan konsumen akhir. Lalu ada perantara. Perantara adalah pihak-pihak yang terlibat dari saluran distribusi selain produsen dan konsumen akhir, seperti agen, wholesaler, retail, dan lain-lain. Mereka membantu mendistribusikan, mempromosikan, dan menjual produk ke konsumen. Perantara memiliki peran strategis dalam keberhasilan pemasaran produk. Lalu manfaat perantara antara lain ada pengurangan biaya distribusi, ada membantu menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam, memiliki keahlian khusus dan dalam bidang distribusi dan penjualan. Selanjutnya ada tingkat saluran. Yang pertama ada produsen ke konsumen. Itu adalah saluran distribusi paling pendek tanpa perantara, cocok untuk produk industri spesifik ke konsumen bisnis atau ketika produsen ingin mengendalikan secara penuh penjualan, promosi, dan margin keuntungan. Lalu ada produsen ke pengecer, lalu baru ke konsumen. Itu adalah saluran dua tingkat umum digunakan untuk produk konsumen. Pengecer langsung membeli dari produsen dalam jumlah besar dan menjual ke konsumen akhir. Yang ketiga ada produsen ke pedagang besar, ke pengecer, baru ke konsumen. Itu adalah saluran tiga tingkat dengan wholesaler sebagai perantara. Wholesaler membeli dalam jumlah sangat besar dari produsen dan menjual ke retailer dalam jumlah lebih kecil. Yang terakhir ada produsen ke agen, ke pedagang besar, baru ke pengecer, setelah itu ke konsumen. Itu adalah saluran 4 tingkat dengan agen sebagai perwakilan produsen. Agen bertanggung jawab mencari dan menjalin kerjasama dengan wholesaler. Selanjutnya ada saluran distribusi ganda. Saluran distribusi ganda berarti menggunakan lebih dari satu saluran distribusi sekaligus oleh perusahaan. Tujuannya untuk menjangkau pasar dan segmen konsumen yang lebih luas, memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi. Jumlah perantara dari saluran yang pertama ada distribusi intensif, yaitu banyak pengecer digunakan untuk distribusi massal dan memaksimumkan jangkauan, cocok untuk produk konsumsi sehari-hari. Lalu ada distribusi selektif, itu jumlah pengecernya dibatasi, biasanya pengecer besar dan terkemuka untuk produk tahan lama atau berharga tinggi. Yang ketiga ada distribusi eksklusif, hanya satu pengecer eksklusif yang ditunjuk untuk area tertentu, untuk produk prestisius dan mahal. Lalu ada penggolongan menurut metode pengangkutan. Yang pertama, angkutan dengan truk. Itu lebih fleksibel, biaya rendah, tetapi kapasitas terbatas, cocok untuk distribusi jarak dekat dan cepat. Yang kedua, ada kereta api, biaya rendah, efisiensi tinggi, tapi jadwal terbatas dan barang dalam jumlah sangat besar dan berat. Yang ketiga, ada lewat pipa untuk gas dan cairan, investasi tinggi namun biaya operasi rendah, cocok untuk minyak, air, gas, dan gas alam. Keempat, ada lewat pesawat, kecepatannya tinggi namun biaya mahal, untuk barang
ringan dengan nilai dan resiko tinggi. Yang kelima adalah kapal, biaya paling rendah tapi lambat untuk barang dalam jumlah sangat besar dan berat serta jarak jauh. Lalu ada penggolongan menurut bentuk hukum. Yang pertama, agen pengangkutan umum, menyediakan jasa angkutan umum untuk semua pihak yang membutuhkan. Yang kedua, ada agen pengangkutan kontrak, hanya melayani satu perusahaan tertentu berdasarkan kontrak jangka panjang. Yang ketiga, ada agen pengangkutan sendiri, perusahaan memiliki dan mengoperasikan armada angkutannya sendiri. Yang keempat, ada perantara angkutan, membantu shipper mengurus dokumen, perizinan, pembayaran, dan administrasi pengiriman barang. Yang terakhir ada penyimpanan. Penyimpanan memegang peranan vital dalam manajemen distribusi dan logistik. Penyimpanan dilakukan untuk menjaga ketersediaan produk sesuai kebutuhan konsumen pada waktu dan tempat yang tepat. Penyimpanan dapat dilakukan di gudang produsen, gudang distributor atau perantara maupun di pengecer. Gudang harus dikelola dengan baik agar produk tetap dalam kondisi prima. Perlu diperhatikan suhu, kelembapan, sirkulasi udara, kebersihan, dan keamanan gedung. Sistem inventaris yang baik juga diperlukan untuk melacak ketersediaan. Penyimpanan yang efektif sangat penting untuk kelancaran distribusi dan loyalitas konsumen. Nah, selanjutnya ada strategi pendanaan di perusahaan. Cara membuat strategi ini yaitu kita perlu mempertimbangkan bagaimana membentuk struktur pendanaan yang dapat meminimalkan biaya modal atau cost of capital agar perencanaan keuangan yang berupa proyeksi, laba atau rugi, dan arus kas bisa mendapatkan data berupa nilai keuntungan serta berapa besar dan dana yang diperlukan. Nah, untuk sumber dana tersebut bisa berasal dari dana pribadi, dana dari sistem gadai, pinjaman kepada lembaga non formal, bermitra atau berpartner, hibah, pinjaman ke lembaga non-bank, pinjaman ke bank, dan pasar modal. Nah, ada juga nih sumber dana berdasarkan waktu, seperti pembiayaan dalam jangka pendek dan pembiayaan dalam jangka panjang. Untuk pembiayaan dalam jangka pendek yaitu pembiayaan yang harus dibayarkan atau dikembalikan dalam waktu kurang dari 10 tahun. Nah, sedangkan pembiayaan jangka panjang dapat dikembalikan dalam tempo lebih dari 1 tahun. Saat ini sudah banyak masyarakat yang memilih untuk berbisnis. Bisnis adalah kegiatan menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Adapun ciri-ciri bisnis modern, yang pertama spesialisasi. Maksudnya hanya menjual barang tertentu. Yang kedua, saling ketergantungan. Perusahaan satu pastilah bergantung pada perusahaan yang lainnya. Dan yang ketiga, produksi massal. Hal ini dapat menguntungkan perusahaan karena adanya efisiensi penggunaan faktor produksi. Kemudian ada tips membangun usaha di era modern. Yang pertama, membuat website bisnis. Pembuatan website ini dapat memberikan kepercayaan terhadap bisnis yang sedang dikelola. Kemudian yang kedua ada mendaftarkan lokasi bisnis. Sehingga tempat usaha akan terdaftar di Google Maps dan akan mendapatkan review gratis dari pelanggan. Yang ketiga, memanfaatkan sosial media. Melakukan promosi dengan manajemen media sosial. Yang keempat, menggunakan situs e-commerce. Merupakan situs orang bisa jual beli barang secara online. Yang kelima, mengikuti perkembangan teknologi, seperti membuat artikel tentang produk tersebut, kemudian membuat foto dan video katalog produk. Kemudian ada tantangan bisnis. Memulai bisnis bukanlah hal yang mudah, akan ada banyak hal yang tidak terduga. Kemudian ada jenis tantangan dan cara menghadapinya. Yang pertama, moral dan integritas. Dalam berbisnis perlu kejujuran, integritas pada klien, tidak curang, adil, dan masih banyak lagi. Yang kedua, transformasi digital. Perkembangan teknologi bisa menjadi tantangan apabila bisnis tidak mengikuti trennya. Hal ini perlu dihadapi dengan rasa optimis dan pantang menyerah. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Sebuah bisnis bukan hanya butuh teknologi, namun harus ada sumber daya manusia dengan kemampuan yang mencukupi. Yang keempat, persaingan semakin ketat. Akan ada banyak kompetitor bisnis karena perkembangan teknologi, maka dibutuhkan inovasi agar tidak tertinggal dari kompetitor lain. Yang kelima, perubahan masyarakat. Maksudnya, masyarakat akan mudah merasa bosan dan memiliki keinginan kompleks. Dalam hal ini, berinovasi sangat dibutuhkan.
Yang keenam, kurangnya dukungan pimpinan. Zaman sekarang, bisnis mudah dikontrol dari jarak jauh, namun hal tersebut bisa menciptakan miskomunikasi. Maka, pemilik bisnis harus akrab dengan semua karyawannya. Yang ketujuh, ketidakpastian kondisi ekonomi. Seorang pebisnis perlu berpikir jangka panjang untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang kedelapan, ada mengelola keuangan bisnis. Pemilik bisnis dapat mempekerjakan seorang profesional dalam bidangnya. Kemudian yang kesembilan, ada perencanaan pemasaran. Dengan mengetahui tujuan dan perencanaan pemasaran, akan mudah mencapai target pemasaran. Dan yang terakhir, 10, ekspektasi kurang realistis. Solusinya dengan membuat perencanaan yang jelas, tidak terburu-buru, dan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki. Meningkatkan keunggulan kompetitif. Cara meningkatkan keunggulan kompetitif, perkembangan bisnis sangat kental dipengaruhi oleh teknologi yang semakin canggih yang memudahkan komunikasi dan cara kita terhubung dengan orang lain tanpa peduli jarak dan waktu. Perbedaan teori keunggulan komparatif dan kompetitif. Keunggulan komparatif, keunggulan yang dimiliki perusahaan setelah membandingkannya dengan perusahaan lain. Keunggulan kompetitif, kemampuan perusahaan untuk mengatur strategi sehingga membuatnya berada pada posisi menguntungkan dibandingkan perusahaan lain. Kritik terhadap keunggulan komparatif. Pertama, produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan dua barang dan dua negara. Kedua, perdagangan antar negara melibatkan biaya transportasi. Ketiga, tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi. Keempat, tenaga kerja tidak selalu mobile. Kelima, model mengecualikan efek teknologi. Teman-teman, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh teman satu kelompok saya tentang manajemen bisnis yang meliputi pendirian perusahaan, produksi, penetapan harga, distribusi, pendanaan, serta tantangan dan peningkatan daya saing bisnis di era modern ini. Yang pertama, pendirian perusahaan dapat dilakukan dengan mendirikan PT dengan langkah-langkah seperti memiliki akte notaris, mendaftar izin usaha, dan mendaftarkan ke instansi terkait. Lalu terdapat beberapa bentuk kerjasama perusahaan seperti holding company, kartel, joint venture, dan merger. Tiap bentuk memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Proses produksi dibagi menjadi beberapa jenis seperti ekstraktif, fabrikasi, analitik, sintetik, perakitan, dan penciptaan jasa. Perlu dilakukan pengendalian persediaan dan manajemen rantai pasokan yang optimal. Lalu ada penetapan harga dipengaruhi faktor internal seperti biaya dan eksternal seperti persaingan dan kondisi ekonomi. Beberapa strategi penetapan harga meliputi penetapan harga psikologis, skimming price, potongan harga, dan penetapan harga geografis. Saluran distribusi melibatkan produsen, agen, wholesaler, retailer, hingga konsumen akhir. Perlu ditentukan jumlah tingkat saluran, intensitas distribusi, serta metode transportasi dan penyimpanan yang sesuai. Sumber pendanaan juga penting. Sumber pendanaan perusahaan berasal dari pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Perlu disusun strategi pendanaan agar biaya modal optimal dan profitabilitas terjaga. Dalam menghadapi tantangan bisnis modern, perusahaan perlu berinovasi, memanfaatkan teknologi, menjaga integritas, dan merencanakan secara matang. Meningkatkan keunggulan kompetitif juga vital agar tidak tertinggal pesaing. Demikian kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ramlan karena sudah membimbing kami di semester 1 ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak materi pembelajaran dari kami. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.